Santapan Harian Sabtu 29 Juli 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Tawarik pasalnya yang keempat, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-23. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam kasih-Mu yang sejati ya Kristus, kami bertelut dan merendahkan hati, serta siap untuk menerima kebenaran sabda-Mu. Mampukanlah kami untuk memahami serta melakukan sabda-Mu dalam setiap rema kehidupan kami, di dalam Kristus Yesus yang memampukan kami. Amin. 1 Tawarik 4 ayat 1-8. Anak-anak Yehuda ialah Peres, Hesron, Karmi, Hur, dan Syobal. Reaya anak Syobal memperanakkan Yahat, dan Yahat memperanakkan Ahumai dan Lahat. Itulah kaum-kaum orang Zora. Inilah anak-anak Etam, Yisrael, Isma, dan Idbas. Nama saudara perempuan mereka ialah Hasalelponi. Lalu Penuel, bapa Gedor, dan Eser, bapa Husa. Itulah keturunan Hur, anak sulung Efrata, bapa Betlehem. Asyur, bapa Tekoa, mempunyai 2 istri, yakni Hela dan Naara. Naara melahirkan baginya Ahusam, Hefer, Temeni, dan orang Ahastari. Itulah anak-anak Naara. Anak-anak Hela ialah Seret, Yesohar, dan Etnan. Kos memperanakkan Anub, Hasobeba, dan kaum-kaum Aharhel bin Harum. Sahabat Santapan Harian, silsilah Yehuda mendahului silsilah Daud, dan kini kembali dituliskan di dalam pasal keempat ini. Melalui garis keturunan itu kita mendapatkan nama-nama tempat penting. Bethlehem merupakan kota kelahiran Daud, juga yang nantinya akan menjadi kota kelahiran Mesias. Yabes adalah nama kota yang berasal dari nama tokoh yang berseru kepada Tuhan, memohon berkat melimpah dan mendapatkan berkatnya. Ia menjadi panutan bagi banyak orang Israel untuk tetap setia dan berdoa kepada Tuhan. Selain itu, ada juga Tekoa, Zif, dan Estemoa yang akan turut berperan dalam pemulihan wilayah Israel. Silsilah ini menunjukkan bahwa janji Allah menyentuh hal-hal konkret seperti tanah, kota, dan tempat. Bagi orang Israel, umat yang menyembah Tuhan dan mendapat perkenannya, kepulangan ke negeri asal bukan hanya pembangunan kembali tempat tinggal dan kejayaan bangsa, tetapi juga berarti menghidupi janji Allah dan mewujudkan kerajaannya di bumi. Walau kita jauh dari tempat-tempat tersebut secara fisik, sebagai umat Tuhan, kita pun menghidupi warisan kerajaan Allah. Janji Tuhan juga menyertai kehidupan kita. Memang kita perlu membuka mata rohani agar dapat melihat janji Tuhan itu menyentuh setiap hal konkret di dalam kehidupan kita, seperti tanah, kota, dan tempat, juga keluarga, studi, pekerjaan atau karir, dan cita-cita. Banyak orang mengira bahwa menghidupi janji Tuhan berarti memisahkan aspek kehidupan rohani dan duniawi. Aspek rohani diperlukan secara sakral, sedangkan aspek duniawi dianggap sepele.
Namun, kerajaan Allah tidak memandang kehidupan dengan terpecah belah. Hal-hal konkret seperti tanah, kota, dan tempat tidak lantas dianggap duniawi, melainkan juga masuk ke dalam lingkup kehidupan dalam janji Tuhan. Memang spiritualitas tidak dibatasi oleh berbagai hal fisik, tetapi visi tentang janji Tuhan mencakup juga hal-hal fisik dan konkret dalam kehidupan. Marilah kita hidup setia kepada Tuhan dalam berbagai dimensi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk percaya dan menghidupi janji-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.